Matahari mulai terbit di ufuk timur, itu tandanya aktivitas saat ini akan segera dimulai. Lanjut saya ke perahu. Saya sudah membawa beberapa alat dan saya sudah mempersiapkan spargen, tripod, bensin, air, dan perlengkapan sudah siap. Sekarang kita gaskan. Kali ini saya ditemani oleh kameramen saya, karena kalian tahu untuk membuat sebuah video di laut itu sangat sulit sekali jika sendirian. Mesin dihidupkan, kipas diturunkan, dan lanjut kita gaskan ke lokasi. Cuacanya sangat teduh, tidak berombak, dan pemandangannya sangat indah. Di tengah perjalanan, ketika kami sudah mendekati spot, kami dihadang oleh lumba-lumba yang sedang beratraksi. Lumba-lumba ini jenis lumba-lumba yang liar, dan jika didekati mereka akan segera turun dan tidak akan muncul ke permukaan air lagi. Oke, ini spot kita sekitar dalam 12 meteran nih Ren ya. 12 meter kita coba bro di sini. Kita cari ikannya di sini. Sebelum menyelam, kacamata ini harus saya bersihkan atau saya cuci menggunakan sabun cair, agar nanti di saat menyelam kacamata ini tidak berembun. Jika berembun maka pandangan saya melihat ikan target akan sangat sulit sekali. Oke, lanjut, saya sudah menyiapkan spargen. Sekarang lanjut kita gaskan. Sebelum menyelam saya memperhatikan batu dari atas air. Jika saya mendapatkan batu maka saya akan menyelam. Di saat sampai dasar, saya sudah melihat ada beberapa ekor kawanan ikan keneke atau ikan kaci-kaci. Di sini saya mentargetkan ikan yang lebih besar. Dar, akhirnya kena satu ekor, alhamdulillah. Di saat timbul saya tidak buru-buru, karena jika saya buru-buru itu bisa menyebabkan atau dekompresi. Maka jika itu terjadi itu bisa menyebabkan kelumpuhan, karena di saat kita menyelam oksigen di dalam tubuh itu sangat berkurang dan nitrogen sangat banyak menyerap di dalam tubuh kita, itu bisa menyebabkan dekompresi. Makanya saya di saat timbul saya usahakan saya mengikuti gelembung yang paling kecil bersamaan timbul ke permukaan air. Itulah fungsinya. Makanya di saat menyelam kita harus tahu ilmu dasar dan teorinya. Oke, ikannya sudah terselamatkan. Ikan ini jenis keneke atau kaci-kaci. Ikan ini sering dijumpai di kedalaman 6-70 meter di dasar laut. Lanjut menyelam di spot yang kedua. Kali ini saya melihat kerapu tiger atau grover yang lumayan besar, kurang lebih sekitar 7 atau 8 kilo. Ikan ini sangat pandai berkamuflase, maka jika tidak jeli melihatnya dia akan menyamar seperti batu. Tapi sayangnya kali ini gagal karena ikannya keburu masuk batu. Lanjut di spot berikutnya. Kali ini saya melihat kerapu sunu yang lumayan besar, kurang lebih 3 kilo. Di sini saya harus pelan-pelan karena jangan sampai target ini lolos begitu saja. Dar, alhamdulillah kena. Jenis kerapu sunu sangat banyak didapat di laut dangkal ataupun di laut dalam, mulai kedalaman dari 2 meter sampai kedalaman 100 meter lebih. Ada merah kok.
Dah, cok. Cok. Aduh. Wih. Wow. Mantap, cok. Lanjut saya menyelam di spot berikutnya. Kali ini spotnya tidak terlalu dalam. Di sini saya langsung melihat 2 ekor target, namun kali ini target yang paling besar saya pilih, saya tembak. Cuar, target ketiga boncos. Mungkin belum waktunya ikan ini untuk dibakar. Oke, spot terakhir, bro. Dari atas saya sudah melihat beberapa ekor ikan target, yaitu kawanan ikan kaci-kaci atau ikan kaneke. Di sini saya menargetkan yang paling besar lagi. Duar, akhirnya kena lagi, alhamdulillah. Kali ini target tidak boncos karena kena dengan sempurna. Yalah. Oke, gacor lagi, cek. Setelah selesai berburu ikan, lanjut ke pulau di mana kami akan mengeksekusi hasil hari ini. Kurang lebih 1 jam saya mendapatkan buruan target ikan besar-besar 3 ekor, 2 kaneke kaci-kaci dan 1 ikan kerapu sunu. Wow, hasil yang sangat memuaskan. Kita mau standby di sini dulu. Setelah saya mengitari pulau, di sini saya melihat 1 pokok kelapa yang gagal produksi. Karena kelapa ini tidak ditanam, dia tumbuh dengan sendirinya. Jadi kelapa ini tidak apa-apa jika ditebang. Lagi pula kelapa ini masih kecil dan umbutnya pun pasti masih enak. Untuk mempercepat penebangan pohon kelapa kecil ini, di sini saya menggunakan jurus kureisin agar pengerjaan lebih cepat. Kalian pasti tahu jurus kureisin, salah satu jurus tercepat jika untuk mengerjakan sesuatu ataupun hal apapun. Sebelum merebus umbut kelapa ini, saya harus mencari kayu api. Sebelum direbus, umbut kelapa ini akan saya potong menjadi kecil-kecil menjadi beberapa bagian. Tujuannya agar umbut kelapa ini saat direbus dia akan mudah matang dan mudah untuk menggarunya di saat dia sudah mendidih. Lanjut di sini langsung saya merebusnya. Setelah setengah masak beredar, di sini saya langsung membuang airnya dan menambahkan sedikit cin agar rasanya lebih lezat. Dan setelah saya membuang airnya, lanjut saya merebusnya kembali. Sepertinya umbut kelapa ini sudah masak dan saya cicipi. Rasanya manis dan gurih seperti rasa ubi. Sebelum api menjadi bara, terlebih dahulu saya akan membuat sambal ikan bakar, yaitu 7 bumbu rahasia. Di sini saya menambahkan bawang, perasan jeruk, dan sedikit air. Lanjut diulek-ulek lagi agar 7 bumbu rahasianya menyatu dengan sempurna. Lanjut di sini saya memasang tungku dan langsung saya bakar ikannya. Setelah ikan setengah matang, lanjut saya menyiram ikan menggunakan minyak goreng. Ini bertujuan agar daging ikan cepat matang dan makin enak. Sebelum menikmati masakan, lanjut saya membuat alas dari daun kelapa karena takutnya pasir bisa saja memasuki ke dalam hidangan yang lezat ini, brother. Tidak menunggu lama, ikan bakar pun sudah matang. Ikan kaneke bakar, sambal terasi, dan umbut kelapa gagal produk sudah siap untuk dihidangkan. Menu ini sangat spesial dan saya yakin belum ada restoran yang menyediakan menu seperti ini. Dan saya yakin menu ini bisa membuat air liur brother menetes deras seperti air hujan.
kali ini bro, saya coba ya cari lobster, karena target lobster ini mau dibakar. Kita coba gaskan ke tempatnya. Let's go. Sebelum menyelam saya harus memakai kaos kaki Ronaldo, senter selam, dan sarung tangan Eker Casillas karena udang pada umumnya tinggal di dalam lubang terumbu karang. Jika tidak menggunakan atribut tersebut, saya yakin sekali pasti kaki, tangan, dan anggota tubuh lainnya akan terluka saat terkena terumbu karang, karena kita tahu terumbu karang sangat tajam seperti mulut sang mantan, brother. Mantap, kita gaskan. Saat saya masuk ke lubang batu, saya melihat lobster bambu yang cukup lumayan besar. Saya kalah cepat, tidak sempat menjerat, dan udangnya pun keburu masuk batu, brother. Lanjut saya melihat lobster batik yang lumayan besar. Saya tembak menggunakan spare gun dan alhamdulillah kena. Setelah batu saya kitari, saya berhasil lagi menembak lobster bambu yang bersembunyi di dalam terumbu karang. Ukurannya lumayan besar, sekitar 7 atau 8 ons. Mantap. Lagi asik berenang, saya melihat seekor ikan berenang yang lagi apes. Langsung saya tembak dan alhamdulillah kena. Ukurnya pun lumayan besar. Mantap jiwa. Dapat berodok tadi bro. Ikan urang panahnya. Lanjut menyelam. Kali ini saya bertemu ikan pari ayam, tapi saya biarkan memilih tidak untuk menembaknya. Dari jauh saya melihat ikan buna pelatak atau ikan gebel. Saya biarkan dia tabek dulu, brother, karena tidak jauh dari ikan buna saya melihat target empuk, seekor ikan berenang lagi. Mantap. Jika brother ingin menjadi seorang sparrow, tidaklah ribet, asalkan tahu sedikit teknik dasar menyelam dan tahan napas sekitar 2 menit. Itu sudah cukup untuk menjadi seorang sparrow amatiran, brother. Wah, babornya, wih, enak tuh bos. Oke. Saat saya menyelam ke dasar laut, saya melihat seekor penyu yang lagi magar. Mungkin dia diputusin pasangannya atau lagi tidur siang. Lihatlah penyu ini, bahkan saat disentuh dia malas untuk menghindar. Lagi-lagi ada target seekor ikan lepe atau kaci-kaci. Ini harus segera dibina, tidak boleh dibiarkan begitu saja. Poin jarak jauh ini bro. Saat menyelam saya dikagetkan ikan barakuda yang lagi meminta pertolongan. Lumayan besar, jadi saya harus segera menolongnya.
Dan alhamdulillah ikan barakuda sudah berhasil diselamatkan. Dari kejauhan saya melihat ada 3 ekor lobster jenis bambu untuk ukuran bervariasi, ada besar, sedang, dan kecil. Saya berusaha untuk menargetkan yang paling besar, tapi malah terhalang lobster yang kecil. Daripada zong, saya langsung tembak. Meskipun ukurannya agak sedikit kecil, sedangkan yang besar kabur masuk ke dalam lubang batu. Di saat saya melihat di sekeliling batu, saya melihat lobster berukuran sedang jenis bambu, langsung saya jerat. Alhamdulillah kena. Lima ke 6. Iya. Tewas. Kita kemana masih? Oke bro. Oke, tertombak lagi dia. Wah, mati ya. Selesai dah. Mau makan enak aja mau lari. Sudah 5 ekor cok. Oke bro, sudah cukup hasilnya. Sudah banyak ini. Hasil lumayan. Oke, alhamdulillah kawan-kawan. Tadi ini dapat udangnya 1, 2. Ini yang seperti ini lembek ini. Zoom sini dekat. Ini yang dekat yang lembek seperti ini nih, sangat enak kalau dibakar ini. Nah, ini juga. Ini. Dan ini juga. Dan ini juga. Ini baronangnya ini. Wih, besar ini. 7 jari, besar. Untuk beronangnya 3 ekor, barakudanya ini. Aduh. Barakudanya besar. Lokasi di sini. Bakar udang di sini. Dijamin enak ini. Ini lihat. Ini bukan vitamin bro, tai. Beda lagi kalau vitamin itu ya. Sebelum api menjadi bara, saya meracik bumbu kaldu untuk diisi ke dalam daging lobster biar rasanya semakin lezat dan mantap. Biar semakin menggoda, untuk bumbu kaldunya saya tambahkan sedikit irisan lombok. Sepertinya ini menjadi menu yang sangat spesial.
Untuk daun serainya saya geprek seperti ini untuk dijadikan kuas. Untuk baranya sudah api, itu menandakan lobsternya sudah siap untuk dibakar. Sebelum saya bakar bagian belakang lobster yang sudah saya gunting, saya buka seperti ini. Ini agar saya mudah mengisi bubuk kaldu ke dalam daging lobster di saat saya bakar nanti. Sambil dibakar sembari saya mengisi bumbu kaldunya. Saya mengisinya sampai merata. Dagingnya bro, kita isi ke sana. Ini nanti akan mendidih itu seperti itu. Lihatlah, bumbu kaldu sudah mulai mendidih. Itu menandakan bumbu sudah meresap ke dalam daging lobster. Sepertinya menu kali ini sangat lezat dan spesial. Penghabisan. Tidak menunggu lama, lobster bakarnya sudah matang dan sudah siap untuk dihidangkan. Sensasinya nih udang nih bermain. Dan sudah matang. Oke, kawan-kawanku. Jadi ini untuk kita coba untuk lobsternya. Dagingnya lihat seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Dagingnya gurih, empuk, enak. Muncul. Dia satu, saya satu. Lobster. Terima kasih untuk semuanya yang sudah menonton video ini. Sampai berjumpa lagi di petualangan camping bioskop amfibi berikutnya.